Paham ya? Kenapa kok diambil dari Bet Jubair? Kenapa kok diambil dari Bet Jubair? Dikatakan bahwasannya diambilnya tanah itu dari Bet Jubair ada beberapa sebab. Di antaranya satu, karena lima rifatim bihilliha. Karena mereka mengetahui halalnya tanahnya. Karena Bet Jubair kan tempatnya Sayyidina Ali Khalid Ghasam, ya kan? Tempatnya Sayyidina Ali Khalid Ghasam kan di Bet Jubair. Nah, tanah beliau sangat banyak di sana. Nah, ngambil tanah untuk bangunannya itu diambil dari Bet Jubair. Kenapa diambil di situ? Karena mereka tahu itu tanah dari datuk-datuk mereka sudah halal. Kalau diambil dari tempat lain, takut ini tanah syubhat. Karena mereka nggak mau dengan perkara yang haram. Seperti itu. Makanya diambil dari Bet Jubair diantara karena mereka mengetahui kehalalan tanah yang diambil. Nah, yang kedua diantara sebabnya adalah guwatu salabatiha alal atyanil ukhra. Kuatnya tanah Bet Jubair itu daripada tanah yang lain. Sampai dikatakan kalau nggak salah Habib Umar Muhdor juga ketika membangun ketiga kalinya juga mengambilkan dari Bet Jubair. Kenapa? Karena tanahnya terkenal bagus. Karena tanahnya terkenal bagus dan keras. Seperti itu, kuat dan bagus. Nah, dua sebab ini yang sangat utama ya. Karena kehalalan dan karena kebagusan tanah di Bet Jubair. Nah, berapa jarak Tarim dan Bet Jubair? Dari Tarim dan Bet Jubair itu kira-kira adalah 13 kilo. Dari Tarim sampai ke Bet Jubair itu kira-kira adalah 13 km. 13 km. Pakai apa dulu mindanya? Karena mereka orang-orang kaya ya. Karena mereka orang-orang kaya, dikatakan dulu mindanya itu pakai al-jarodim. Bil jarodim. Apa jarodim? Jarodim itu kalau bahasa sekarang adalah bendi atau dokar. Dokar atau delman, tapi bukan delman untuk dinaiki, tapi untuk barang. Karena dikatakan wahia ahdath. Dan itu yang namanya kendaraan yang ditarik oleh sapi atau oleh unta atau oleh khimar, itu adalah kendaraan yang pertama adanya dulu itu di India. Jadi dikatakan dulu adalah ini kendaraannya orang India kalau mau mindah. Kalau bahasa sekarang gampangnya ya pakai truk gitu loh. Nah, truk pada zaman itu orang dulu mindah itu dipikul. Nah, yang orang-orang kaya mereka beli alat tersebut dikirim dari India atau bagaimana, yaitu dengan gerobak yang ditarik dengan dua binatang untuk untuk membawa barang itu. Nah, pada saat itu adalah alat tercanggih yang ada pada saat itu. Alat tercanggih pada saat itu adalah gerobak. Paham ya? Gerobak yang ditarik oleh sapi atau keledai atau yang lainnya, binatang yang lainnya untuk mengangkutnya. Namanya adalah al-jarodim. Jarodim. Gerobak dokar seperti itu. Dan itu adalah barang baru dan juga alat yang paling terkenal di saat itu. Nah, kalau sekarang ya dump truck. Truk ada kan macam-macam. Dulu ada yang truk bisa dibelakangkan seperti ini. Nah, pada waktu itu yang paling canggih pada saat itu adalah al-jarodim. Pahamnya al-jarodim. Nah, dulu nggak ada kendaraan. Sampai dikatakan dulu kita pernah dengar dari para habaib yang pertama bawa mobil ke kota Tarim itu adalah bangsa Al-Kaf. Bangsa Al-Kaf adalah yang pertama kali beliau orang kaya bangsa Al-Kaf ini ya di Tarim. Sampai sekarang ada gedung-gedungnya, ada bangsa Al-Kaf bawa mobil kuno itu. Mobil kuno itu dulu mobilnya dibongkar, ditaruh di atas unta, dibawa sampai ke Tarim. Ketika nyampe di Tarim baru. Jadi kalau ada mobil dulu lewat, banyak anak kecil-kecil yang ikut di belakangnya seperti itu. Nah, itu yang membawa pertama membawa mobil adalah bangsa Al-Kaf.